hari Kamis, tapi karena memang ada perubahan, saya minta diajukan ke hari Senin, sehingga pada minggu ini kuliah tetap diadakan hanya memang dengan Zoom, sebagaimana yang sudah hasil kesepakatan dari koordinasi saya dengan PJMK. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan jadwal itu adalah manajemen kepaniteraan peradilan gitu ya. Dan ini mata kuliah yang mungkin sudah pernah diperoleh secara praksis kemarin pada waktu sudah PPL semua ya ini ya. Di Sampun. Ya, artinya mata kuliah ini tinggal aja, pemantapan kaitannya dengan teori-teori yang mungkin kemarin masih belum banyak diperoleh di tempat PPL ya. Sebenarnya idealnya itu teori dulu baru prakteknya. Tapi mungkin karena memang ada perubahan ya. Sehingga program prodi atau program fakultas itu kemudian mendahulukan untuk PPL sebelum kegiatan-kegiatan perkuliahan ya. Sesuai dengan yang belum saya kirim belum saya kirim materinya ya untuk ini kelas ini. Bahwa kalau kita di PA kemarin kita mengenal istilah kesekretariatan dan kepaniteraan. Barangkali ada yang bisa memberikan penjelasan sejauh yang Anda ketahui tentang kepaniteraan dan kesekretariatan. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin di antara kalian. Kesekretariatan dan kepaniteraan. Coba berikan penjelasan. Silmi, Mbak Silmi. Apa Mbak yang sudah diketahui selama ini? Sesuai dengan kemarin. Yang saya ketahui dari PPL kemarin, bahwasanya kalau kesek itu di pengadilan agama itu ada dua gitu loh Bu, ada kesek sama kepaniteraan. Kalau di kesek sendiri itu kayak mengenai kantor-kantornya, jadi urusan mulai dari kayak dari anggotanya, terus dari kantor-kantornya itu yang ngurus dari kesek. Sedangkan kalau dari kepaniteraan sendiri itu lebih masuk ke hukum acaranya, jadi kayak menangani berkas-berkasnya itu yang mau dipakai buat di pengadilan dan sebagainya. Ya, oke. Ada yang nambah? Mungkin Mas Hasbullah Hasbi. Monggo. Mbak Silmi PPL di mana kemarin? Saya di Pamekasan, Bu. Pamekasan. Mas Hasbullah di mana? Di Tulungagung, Bu. Tulungagung. Ya wis. Ada tambahan dari penjelasan Mbak Silmi tadi? Mungkin kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih sama. Tadi disebutkan bahwa ada istilah kesekretariatan, kepaniteraan, kesekretariatan yang terkait dengan personalia, ya tugas-tugas personalia atau jabatan-jabatan yang tidak fungsional. Ya. Kalau kepaniteraan itu terkait dengan jabatan-jabatan kepaniteraan, panitera, pengganti, ya staf kepaniteraan, kemudian ada jurusita, ya ada hakim. Jadi artinya bahwa kalau kesekretariatan itu bidangnya adalah urusan-urusan yang terkait dengan perkantoran umum. Mungkin personalia, mungkin bagian sarana prasarana, sarpras, ya. Kemudian juga terkait dengan tata usaha, tapi yang terkait dengan kebutuhan personalia. Karyawan sebagai karyawan.
hakim ya sebagai karyawan atau sebagai PNS-nya di situ. Nah, itu gambaran tentang kesekretariatan. Sedangkan kalau apa itu satunya tadi, kepanitraan, itu lebih terkait dengan tugas-tugas administrasi perkara. Jadi kalau administrasi umum itu diurus oleh sekretariat. Tapi kalau administrasi perkara itu diurus oleh staf-staf kepanitraan. Jadi itulah yang membedakan antara istilah kesekretariatan dan kepanitraan. Nah, karena itu maka pada perkuliahan kita hari ini atau mungkin di kelas manajemen kepanitraan itu lebih fokus kepada administrasi perkara. Yang administrasi perkara itu akan dilaksanakan oleh para pejabat kepanitraan. Sehingga kalau kemarin sampean sudah memberikan menemukan atau mungkin apa kemarin itu di PA itu kan terkait dengan tugas-tugas urusan orang daftar perkara, kemudian diberikan nomor perkara registrasi, kemudian dia akan diproses, mendapatkan surat panggilan sidang, kemudian akan hadir, di mana tugas hakim adalah menyelesaikan perkara, sedangkan tugas panitera yang mendampingi hakim itu adalah untuk mencatat atau merekam jalannya perkara, sehingga panitera di dalam persidangan itu mempunyai tugas untuk membuat BAP. BAP itu apa? Ada yang tahu singkatannya BAP? Berita acara persidangan, ya. Jadi salah satu tugas panitera ketika mendampingi hakim sebagai tim majelis, maka dia adalah untuk mencatat jalannya perkara. Sehingga day-to-day perkara itu, setiap sidang itu akan terekam, mulai dari sidang awal sampai dengan sidang putusan. Nah, apa yang sudah saya berikan di materi kuliah, yang sudah saya berikan di grup itu bisa dibuka, bahwa pada semester ini nanti di mata kuliah ini, kita akan membahas beberapa hal yang mungkin nanti ada yang saya lakukan dengan metode lecturing, ya seperti sekarang ini adalah metode ceramah, nanti kemudian mungkin ada tanya jawab, nanti ada metode diskusi kelompok, ya, atau mungkin di kelompok-kelompok kecil di kelas nanti ya pada saatnya. Kemudian nanti kita presentasi dari masing-masing kelompok. Ada penugasan yang sifatnya itu makalah, yang itu menjadi unsur dari penilaian tugas. Karena memang di fakultas kita itu ada 4 unsur. 1 adalah UTS, 2 UAS, 3 adalah tugas, tergantung dosennya, yang keempat adalah performan dari masing-masing personal mahasiswa. Itulah sebabnya maka dari sisi penugasan makalah itu nanti ada sendiri, tapi dari sisi pembelajaran saya menggunakan teknik diskusi kelompok kecil misalnya, itu termasuk bagian dari strategi pembelajaran di kelas. Kita melihat bahwa di dalam materi kuliah, ya, kalau hari ini memang masih poin pertama tentang bagaimana perkenalan dengan seluruh catatan-catatan perkuliahan atau mungkin dari silabi mata kuliah ini, yaitu ada yang namanya struktur dan administrasi peradilan yang tadi sudah saya sebut, kesekretariatan dan kepanitraan. Siapa yang mengepalai sekretariatan itu, siapa yang mengepalai kepanitraan, dan apa tugas pokok fungsi masing-masing. Ini pasti Anda sudah punya, ya, catatannya, karena kemarin ketika PPL itu kan ada pembuatan laporan yang terkait dengan bagaimana profil pengadilan agama yang Anda ikuti di masing-masing sesuai dengan kelompoknya itu. Nah, itu
pasti sudah punya gambaran. Nah, struktur administrasi pengadilan. Kemudian ada istilah pola Bindalmin. Pola Bindalmin itu adalah sebuah pedoman yang digunakan oleh pengadilan, ya khususnya di sini pengadilan agama, yang itu juga digunakan di pengadilan lain, bahwa ada pembinaan pengendalian administrasi peradilan. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di peradilan itu mulai dari pendaftaran perkara, kemudian ada juga dengan istilah pendaftaran menggunakan link e-code, ya, yang kita mengenal ada e-code, ada e-payment, e-summon, ya, kemudian ada lagi e-litigasi. Ya. Semua itu menggambarkan bahwa ada beberapa tugas, ya, sesuai dengan SOP yang dilaksanakan di setiap penyelenggaraan perkara, ya, administrasi perkara itu adalah dengan menggunakan sistem, ya, yang sudah diatur di dalam pola Bindalmin itu. Nah, terus terang pola Bindalmin itu tidak kita dapatkan referensi berupa buku yang dijual di toko-toko buku. Tetapi kita akan mengambil dari materi atau buku-buku referensi, buku pedoman yang memang digunakan di pengadilan. Nah, nanti akan saya kirim bagaimana sistematika yang ada di dalam buku itu. Nanti saya kirim linknya karena saya juga mendapat kiriman dari teman yang kebetulan menjadi hakim di pengadilan agama. Itu yang bisa disebut sebagai bagaimana pola yang berjalan sesuai dengan buku pedoman, ya. Karena begini mengalami beberapa kali update, ya. Ada yang namanya registrasi. Setelah itu nanti bagaimana dengan pendaftaran perkara yang tentunya harus dimulai dari pembayaran perkara. Karena tidak ada perkara itu yang diproses tanpa dia menyelesaikan pembayarannya dulu. Itulah yang di dalam proses peradilan yang menggunakan prinsip bahwa tidak ada biaya, tidak ada perkara. Kalau itu mereka sudah membayar, menyelesaikan pembayarannya sesuai dengan panjar biaya perkara yang ditentukan oleh pengadilan. Bentar ya Mbak, saya mau ganti ini saya di jalan ini sana. Zoom lewat HP. Zoom lewat HP. Iya, Kar, tunggu sebentar. Apa itu? Apa namanya? Suara
Suara saya nggak muncul ya? Ya Allah. Pas ngomong tak muncul. Halo, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah Ya, Bu. sorry. Lali ganti buka suarane. Kembali lagi kepada pola Bindalmin, ya tadi ada gambaran bahwa kalau perkara itu sudah diajukan oleh para pihak ya kepada lembaga yang punya kewenangan, yaitu pengadilan sesuai dengan bidang perkaranya. Kalau kita mengambil apa itu contoh dari pengadilan agama, maka proses yang kemarin sudah Anda amati, Anda akan observasi ya selama dalam PPL itu selama 2 minggu. Ini Anda sudah mendapatkan gambaran bahwa perkara itu diproses. Pertama kali dia harus membayar biaya perkara. Perkara itu kalau membayar panjar, ya, panjar itu wajib dibayar. Wajib dibayar itu berarti siapa yang bayar? Ya mereka yang berperkara. Kalau dia itu mengajukan perkara prodeo, barulah kemudian harus ada rekomendasi dari ketua pengadilan di mana dia mengajukan perkara untuk kemudian segera dilakukan rekomendasi atau pelaksanaan daripada persidangannya. Yang penting biaya panjar clear dulu di depan. Ya, apakah itu perkara yang bayar sendiri atau biaya oleh negara melalui prodeo tadi. Apabila sudah demikian, maka kemudian akan diproses. Ya, ada berkas-berkas yang kemudian harus disiapkan oleh para pihak. Ya, bukti pembayaran perkara yang sudah dikirim lewat bank, ya, karena memang tidak boleh pengadilan itu menerima uang cash. Semua pembayaran itu melalui perbankan sesuai dengan bank mana yang menjadi kerjasama dari pengadilan yang bersangkutan itu. Yaitu kalau sudah kemudian diproses, disiapkanlah surat panggilan sidang, ya, kemudian dia datang, apakah dia menggunakan pengacara, kuasa hukum atau datang langsung sendiri. Tapi dalam proses beracara nanti kita tidak akan banyak bicara itu karena itu sudah diberikan di mata kuliah hukum acara. Misalnya bagaimana sidang mediasi itu dilakukan. Nah, itu hukum acara wilayahnya. Tapi kita pada konteks bagaimana sih manajemen yang dilaksanakan, yang dipraktekkan di pengadilan terkait dengan pendaftaran perkara itu. Ya. Sehingga dalam konteks sistem pendaftaran perkara itu ada 2 jenis, yaitu sistem biasa, sistem yang harus datang langsung secara luring, ada yang dengan menggunakan sistem online yang dikenal dengan istilah e-court, ya, elektronik peradilan. Nah, elektronik peradilan itu juga ada tahapan-tahapannya, ada SOP-nya. Siapa yang boleh menggunakan itu karena dia harus punya nomor akun, ya, sehingga kemudian nanti proses-prosesnya apakah yang bersangkutan langsung bisa atau harus menggunakan kuasa hukum itu nanti dalam pembahasan tentang e-court. Nah, di dalam proses-proses berikutnya kita mengenal istilah registrasi. Ya, registrasi itu berarti pendaftaran. Yang tentunya kalau sudah mendaftar dia akan diberi nomor perkara. Bagaimana menuliskan nomor perkara itu? Apakah dia perkara-perkara perdata atau pidana atau perkara gugatan, perkara permohonan, itu sudah ada tata caranya. Ya, apa saja yang dituangkan di dalam laporan di dalam buku register perkara itu. Nah, misalnya tentang kapan perkara itu diajukan, kemudian diproses, ya, apakah ini perkara permohonan atau gugatan, kemudian berapa nomor perkaranya, itu semua dimasukkan dalam buku register. Sampai kemudian dibuatkan surat penetapan majelis hakim PMH, ada PHS penetapan hari sidang, semua tercatat di dalam kolom-kolom di buku register.
Nah, nanti kita akan praktekkan cara pengisian buku register itu. Ya, meskipun kemarin sudah pernah dilihat di pengadilan, tetapi saya nggak jamin sampean bisa ngisi kolom-kolom di buku register. Nanti kita jadikan sebagai bahan makalah yang nanti akan dibahas oleh kelompok, ya, sesuai dengan pembagian kelompok nanti. Itu dalam soal register perkara atau registrasi. Nah, kalau sudah registrasi, ada juga yang tadi saya sebut pembahasan tentang pola keuangan perkara. Bagaimana perkara itu kemudian bisa dicatat biaya perkaranya. Jadi ada panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dari pengadilan. Sesuai dengan ketentuan dari pengadilan itu, apakah panjar biaya perkaranya itu 500.000 misalnya. Maka dia di dalam buku register keuangan perkara itu, ya, ada juga buku yang mencatat tentang keuangan perkara. Itu nanti ada istilah pemasukan, ada pengeluaran, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan. Yang saya menyebut ada istilah biaya kepanitraan, ada biaya proses. Kalau biaya kepanitraan itu terkait dengan misalnya pembelian materai untuk pemberkasan, ya, fotokopi, penggandaan. Kalau untuk biaya perkara ini juga termasuk biaya redaksi, berapa sih setiap perkara itu harus masuk kas negara. Itu namanya biaya pencatatan perkara. Karena setiap perkara itu harus ada sebagian yang masuk kas negara. Nah, sehingga nanti bisa diperhitungkan 1 tahun atau 1 bulan dari sebuah pengadilan X itu akan ada devisa negara berapa yang masuk ke kas negara dari biaya pencatatan perkara. Nah, biaya perkara yang saya katakan panjar perkara dibayar di depan tadi itu semuanya bukan digunakan untuk biaya pencatatan yang masuk kas negara, tidak, tapi akan dibagi. Biaya proses misalnya untuk pemanggilan sidang. Ketika seorang jurusita harus berangkat ke rumah tempat tinggal, alamat sesuai dengan yang disampaikan di pengadilan, itu akan membawa surat panggilan sidang yang tentunya di situ dia butuh untuk biaya perjalanan. Apakah dia menggunakan perhitungannya bagaimana, itu nanti ada contoh-contoh yang bisa didiskusikan, ya, di kelompok yang membahas tentang biaya perkara. Kemudian kalau perkara itu sudah diproses, ya, sampai dengan disidangkan, maka setiap bulan itu harus muncul rekapitulasi perkara. Misalnya ada gambaran keadaan perkara di 1 bulan. Katakanlah kemarin ketika Anda PPL bulan apa kemarin? Januari apa Februari? Yang PPL itu. Halo? Januari akhir. Januari akhir, ya, berarti Januari akhir sampai Februari. Katakan misalnya laporan pada bulan Januari, kan sama sudah bisa tahu, ya, karena kemarin Januari akhir. Itu perkara yang masuk sesuai dengan jenis perkara. Kalau di PA itu kan ada kalau nggak salah sampai 30-an lebih, ya, jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu. Maka di situ juga akan bisa menjadi catatan, ya, bahwasannya prosedur berperkara itu laporannya adalah tentang perkara cerai gugat pada bulan Januari. Ketemulah misalnya angka 200, cerai talak 100, izin poligami ada 5, dispensasi nikah ada 10 misalnya, itu setiap bulan. Nah, maka rekapitulasi itu akan menjadi laporan yang dikirim, karena ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, ada laporan tahunan, yang itu menggambarkan frekuensi, ya. Kalau kemudian ada wartawan nulis perkara Diska
di Pengadilan Agama Surabaya meningkat tajam misalnya, itu dia dari mana? Ya dari laporan. Nah, biasanya dia akan mencari gambaran laporan itu kepada pengadilan di atasnya. Kalau itu pengadilan tingkat pertama, maka laporan itu akan bisa diperoleh dari pengadilan tinggi. Karena semua pengadilan agama tingkat pertama itu akan melaporkan seluruh proses yang berjalan selama bulan kemarinnya, ya. Kalau itu laporan tindakan, sehingga sudah akan ketemu angkanya berapa persen. Kalau di ranking itu akan ketemu berapa. Misalnya cerai gugat itu termasuk ranking pertama. Berikutnya adalah cerai talak. Berikutnya adalah, nah ini termasuk ekonomi syariah yang Anda juga prodinya HES, ya. Itu sangat minim angkanya. Padahal itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bahwa pengadilan agama itu punya kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, kenapa angkanya itu kecil? Nah, ini bisa menjadi topik penelitian. Ya, kalau dilihat dari laporan perkara itu ekonomi syariah itu angkanya minim sekali dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, sebenarnya itu kalau bisa diteliti, sebenarnya itu kesadaran hukum sudah bagus, ataukah mereka itu mengambil pilihan bukan ke penyelesaiannya ke PA, tapi ke pengadilan negeri misalnya, sengketa ekonomi misalnya. Nah, ini juga menjadi fokus penelitian untuk mahasiswa HES, ya. Tapi kalau sampai penelitian tentang masalah perceraian misalnya, atau tentang masalah dispensasi nikah, itu sudah masuk di wilayah ranahnya hukum keluarga, ya. Jadi jangan sampai terjadi salah kamar. Apa bisa HES itu penelitian di PA? Bisa, tapi melihat, ya, misalnya tentang manajemen keuangan perkara, itu juga bisa menjadi fokus dari kajian ekonomi syariah, ya. Atau mungkin tadi tentang perkara yang prodeo. Nah, ini juga akan menjadi catatan juga. Nah, kenapa perkara prodeo itu jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun? Apakah memang banyak masyarakat itu miskin, ya, semakin banyak angka kemiskinan, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu di sisi pelaporan perkara. Nah, pada sisi yang lain nanti kita akan ketemu dengan pembahasan tentang kearsipan, bahwa setiap perkara yang masuk sejak dari diterima, diproses, ya, diputuskan, berakhir pada kearsipan. Selama perkara itu masih aktif, maka pengarsipan itu terus akan berjalan. Ya, belum selesai pengarsipannya. Tapi kalau perkara itu sudah BHT, berkekuatan hukum tetap, perkara itu sudah tidak ada pengajuan banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK, maka perkara itu nanti akan menjadi berkas perkara yang pasif, yang sudah tidak aktif, sehingga disinilah kemudian dilakukan pengarsipan. Nah, dalam konteks pengarsipan itu dimungkinkan arsip itu hilang. Bagaimana kalau arsip perkara itu hilang? Padahal sudah disimpan baik-baik, ada penyimpanan dalam bentuk arsip hardware, ada yang bentuknya software, tapi kemudian ada sebuah musibah, misalnya kantornya kebakaran, maka arsip itu pasti akan juga tidak bisa terhindarkan dari musibah. Maka kemana harus mencari arsip perkara itu? Nah, bagaimana penataan arsip perkara itu akan ditata dengan menggunakan alfabet urut abjad perkara, atau urut nomor perkara, atau urut dari wilayah kecamatan yang mengajukan, ya, kecamatan yang wilayahnya jangkauannya masuk zona 1, tapi kemudian berikutnya adalah kecamatan yang masuk zona 2, zona 3.
Karena masing-masing itu berbeda angkanya pada panjar perkara. Ya. Biaya panjar perkaranya berbeda. Masing-masing zona yang berbeda akan menemukan panjar biaya perkara yang berbeda. Itu pengarsipan. Kalau arsip hilang bagaimana? Ya. Kemudian juga arsip-arsip berkas perkara yang lain. Kalau arsip itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu kan apalagi yang bentuknya itu kertas-kertas itu ya, maka tentunya harus dilakukan penghapusan arsip. Ya. Apakah semua harus dihanguskan? Bagaimana cara menghanguskan arsip itu? Menghapus arsip, karena ada ketentuan perundang-undangannya itu sekian puluh tahun sudah boleh arsip itu dihanguskan. Bagaimana teknis penghangusannya? Apakah semua arsip itu boleh hilang? Boleh dihanguskan? Bukan hilang, boleh dihanguskan. Pasti ada yang utama, misalnya putusan. Karena putusan pengadilan itu adalah jurisprudensi yang bisa menjadi acuan untuk penyelesaian perkara, ya, perkara berikutnya. Itu dalam konteks pengarsipan. Kemudian kita mengenal bagaimana pendaftaran perkara atau administrasi perkara banding. Ya, karena perkara banding itu berangkatnya juga dari pengadilan di mana dia mengajukan pertama kali. Kalau dia mengajukan perkara yang pertama kali di Pengadilan Agama Malang misalnya kabupaten, maka dia ketika akan menyampaikan upaya hukum banding, dia juga harus berangkatnya dari pengajuan perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Demikian seterusnya. Bagaimana mekanisme yang berjalan dalam pendaftaran perkara banding, perkara kasasi, dan perkara PK. Nah, itu semua ada aturan mainnya, ada dinamika yang SOP-nya ya. Karena nanti itu akan kembali kepada yang mengajukan perkara itu, ya, putusannya itu akan diterima oleh yang bersangkutan. Apakah dia harus datang ke pengadilan tinggi ataukah cukup berkasnya saja yang dikirim? Nah, itu dalam konteks pengajuan perkara banding, kasasi, dan PK. Ya. Tapi kita tidak bicara persidangannya. Kalau persidangan itu masuk dalam wilayah hukum acara, ya, itu sampai ini. Kemudian juga kita mengenal istilah peradilan satu atap. Yang dulu sebelumnya pengadilan agama itu mempunyai dua kaki. Satu kaki untuk manajemen yang dikelola oleh Kemenak. Misalnya tentang urusan-urusan kesekretariatan, urusan-urusan tentang tugas-tugas fungsional, ada hakim mutasi, ada hakim kenaikan pangkat, ada karyawan baru, dan itu dulu diurus oleh Kemenak. Sehingga di Kemenak itu punya dirjen yang namanya Dirjen Bapera, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Nah, setelah kemudian aturan satu atap itu dilaksanakan, maka kalau tadinya kan di PA, di Kemenak sama di Mahkamah Agung. Untuk pembinaan justisialnya Mahkamah Agung. Untuk urusan kesekretariatan personalianya itu diurus oleh Kemenak. Tapi setelah satu atap semuanya menginduk ke Mahkamah Agung, maka kemudian lembaga peradilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, ya, itu semua disebut dengan peradilan yang setara. Sehingga dari fasilitas, gedung, dan sarprasnya itu juga ya disetarakan, ya. Sehingga kemudian zamannya Pak Bagir Manan itu minta kepada kantor-kantor pengadilan agama untuk mencari lahan untuk pindah lokasi yang luasannya minimal 1 hektar, sehingga ketika Anda turun di tugas PPL itu banyak yang sudah berpindah lokasi ke kantor-kantor yang baru, meskipun juga masih ada yang masih belum masih berproses, ya, karena memang
itu butuh butuh penyiapan lahan ya yang luas terkait dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan sistem peradilan di pengadilan agama. Ya. Itu beberapa nanti yang akan kita jadikan pembahasan pada perkuliahan pada semester ini. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Mungkin dari Kosma yang akan Assalamualaikum. Dari Kosma yang akan bertanya atau siapa? Ada? Halo? Tidak, Ibu. Ya? Ada yang bertanya? Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Iya, Bu. Ya, ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu, tentang untuk luas yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentang protopait tanah yang ada di pengadilan agama itu setahu saya ada beberapa pengadilan agama yang belum sesuai dengan itu, Bu, Ya. minimal luas tanah itu bagaimana untuk maksudnya ke depannya gitu, Bu? Apakah harus ada tuntutan atau ada batasan tahunnya? Soalnya kemarin waktu saya di Bojonegoro itu memang luas tanahnya itu belum mencapai apa yang udah ditetapkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung gitu. Ya. Jadi memang Mbak, sebenarnya itu kan idealnya ya, dan itu kan sebenarnya kan amanat daripada kebijakan ya, untuk bisa menyetarakan lembaga peradilan yang tadi disebut ada PA, PN ya, karena kelasnya juga luasannya kan sama ya, luasan dari sisi kompetensi relatifnya meskipun absolutnya berbeda. Nah, maka dari sisi ini ya, tak matikan video saya ya, karena saya ini di luar ini. Jadi luasannya kompetensi relatifnya wilayah itu kan sama antara PN, antara PA, antara PTUN, Ahmil. Kalau itu wilayahnya adalah kabupaten kota ya seluas itu wilayahnya. Nah, sehingga dari sisi sarana prasarana ya memang idealnya itu adalah setara. Namun dalam prakteknya itu memang tidak mudah untuk mencari tempat yang layak, yang terkadang itu juga masih menjadi kendala ya, menjadi kendala, dan bahkan tetap ada upaya-upaya, karena itu berarti kan belum memenuhi ketentuan peraturan yang diberlakukan, masih menjadi PR. Sama dari mana, Mbak, kemarin? Bojonegoro ya? Iya, Bu. Bojonegoro itu berapa luasannya? Masih kecil ya? Sangat kecil, Bu. Itu tempatnya itu hanya 3 lantai dan itu 2 lantai, Bu. 2 lantai. Uyel-uyelan ya? Iya. Ya, saya kira sama, Mbak, di beberapa tempat kayak di itu Sidoarjo saja loh yang kota besar itu juga masih belum pindah dari tempat yang lama ya, karena memang itu mencari lokasi yang representatif, yang strategis itu yang kemudian tidak gampang, tetapi tetap itu menjadi PR bagi pengadilan yang bersangkutan
Karena Pak undang-undang itu sudah memberikan amanat untuk setara kan gitu ya. Tetapi ternyata pada prakteknya itu juga masih susah dalam mencari lahan yang representatif ya, yang setara dengan ini. Kalau kita lihat di kantor-kantor pengadilan negeri itu kan ya luas sekali ya anunya itu. Apa itu bandingannya itu loh. Bandingannya. Mungkin di Bojonegoro sendiri. Apakah sampean juga membuat apa survei ke pengadilan negeri barangkali jalan-jalan? Iya kok gue itu banget yo. Antara PA dan PN, padahal itu undang-undangnya amanatnya itu adalah peradilan yang setara. Sekarang dari sisi operasional kegiatan itu semua menginduknya ke Mahkamah Agung. Sudah tidak ada, Kemenak itu punya kewenangan sudah nggak ada sekarang. Ya, Kemenak itu kan semuanya kan digarap. Ya, pada asal-usulnya dulu kan Kementerian Agama itu kan banyak bidang yang ditangani. Nah sekarang dari satu pilarnya itu yaitu peradilan itu sudah lepas, sudah lepas dari Kemenak, sehingga secara institusi itu sudah berada satu atap dengan peradilan lain yaitu ke Mahkamah Agung. Makanya penyelenggaraan tes apakah panitra, apakah jurusita, apakah kemudian karyawan ASN untuk di peradilan, ya termasuk hakim itu kan menjadi kewenangannya dari Mahkamah Agung. Ya. Ada kok teman-teman kita yang dari lulusan Fakultas Syariah dan Hukum juga ternyata dia diterima di mana, di panitra tapi di PT UN. Itu ya nggak apa-apa karena itu memang mereka ya selain itu nasib ya memang dia itu punya kompetensi karena ijazahnya itu diakui. Sebagaimana pengacara juga demikian. Anda dari fakultas hukum manapun itu punya hak untuk menjadi bahkan SHI sejak adanya Undang-Undang Pengacara 2016 masih belum SHI secara syariah itu juga sudah punya hak yang setara untuk menjadi pengacara di beberapa peradilan. Kesiapannya kan memang harus menguasai hukum acara, ya. Meskipun di fakultas Anda itu hukum acaranya terbatas, ya misalnya. Tetapi ketika nanti sudah action di lapangan jadi pengacara, ya harus meningkatkan kompetensinya supaya dia di dalam menjalankan tugas-tugas pengacara itu akan bisa mumpuni sesuai dengan harapan dari amanat untuk sebagai pengacara yang menjalankan praktek di berbagai lembaga peradilan. Itu Mbak, saya kira jawabannya ya, jadi agak melebar sedikit karena memang itu masih tetap menjadi amanat ya. Ya. Karena itu sudah konsekuensi daripada pengakuan satu atap ya yang setara dengan peradilan yang lain. Ada yang lain? Mbak Silmi, Kosma PJMK-nya ya. Ada yang tidak masuk hari ini, tolong nanti dibuat list di grup ya. Kelas ini hari ini masuk semua kok Bu. Masuk semua, ya berarti aman kelas hari ini ya. Nanti saya tinggal ngisi di jurnal itu nanti masuk semua gitu ya. Enggak, ini kan semua satu angkatan ya. Kelas ini kan belum pernah ikut mata kuliah saya ya. Belum. Ya karena HES ya, saya biasanya pegangnya itu HKI. Nah nanti perkuliahan minggu depan kita sesuaikan dengan jadwal itu hanya harinya yang berpindah ke hari Senin jam 11. Karena ruangan itu adalah ruangan untuk kelas HES C atau D gitu loh, yang ikut MPKM. Sehingga kelasnya itu kosong. Makanya saya pindah. Lah hari Kamis ini yang mestinya saya ajar jam berapa tadi? Jam 7.40 itu sudah diambil oleh dosen lain ya karena dia butuh pindah ke hari Kamis. Jadi makanya tadi saya minta Zoom itu karena sudah kadung saya berikan ke orang lain. Nah, ini saya dalam perjalanan mau ke kampus untuk menguji skripsi ya. Ada bimbingan yang harus maju pada hari ini, siang ini. Ya, itu ya Mbak Silmi ya, sebagai PJMK-nya. Iya Bu, Kalau nggak terkait ada, kelompoknya itu dibagi ya Bu ya sekarang? Ya, kelompoknya nanti aja Mbak.
setelah saya tentukan berapa materi yang harus dibahas. Ya. Oke, Bu. Tapi yang jelas nanti seputar materi yang sudah saya kirim di silabi itu, seputar itu nanti materi yang dibahas. Nanti saya akan mengambil beberapa poin yang kira-kira gampang menjadi referensinya, ya, untuk bisa diangkat di diskusi kelompok sebagai unsur tugas penilaiannya nanti itu tugas. Oke, gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi? Halo? Buatan, Bu. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu, ya. Karena saya akan melanjutkan. Ini masih berhenti ini di mau oper Grab. Jadi kita selesaikan di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada minggu depan semuanya sehat ketika kita bisa ketemu untuk melanjutkan perkuliahan secara luring, ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri sekian dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, selamat